Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Bapak Supriyatin Magister Pendidikan. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Dulu pakai masker selalu. Yo oh oh. Salam, marilah kita sanjungkan ke Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ibu Ida, di sini selaku moderator dalam acara pengibasan CGP Angkatan 6 yang akan dibawakan oleh Bapak Supriyatin MPD, akan menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, sambutan oleh Kepala SD Negeri 1 Serdang, Bapak Wahyudi SPD, sekaligus membuka acara. Yang kedua, penyampaian materi oleh Bapak Supriyatin MPD. Yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Yang selanjutnya sambutan oleh Bapak Wahyudi sekaligus membuka acara. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supriyatin MPD selaku Direktur yang saya hormati, rekan-rekan guru SD 1 Serdang yang saya hormati. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi berlimpah nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, tidak ada kekurangan apapun. Sholawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang nantinya akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu guru penggerak sekarang ini lagi menjadi model, karena diharapkan guru penggerak ini akan menjadi motor pendidikan di salah satu lembaga di mana guru itu ikut menjadi guru penggerak. Beberapa waktu yang lalu kemarin saya membuka acara pengibasan guru penggerak angkatan 5 ya maksudnya. Angkatan 3, yaitu ada undangan waktu itu ibasnya sampai di Jati Agung, kemudian Tanjung Sari dan Merdu Mataram, menuju ke arah menjadi guru penggerak, sehingga saya yakin ini ada muatan positifnya bagi kita semua dan untuk sekolah kita. Nah, untuk itu saya berharap kita mengikuti dengan baik siapapun nanti yang akan maju menjadi guru penggerak. Ini suatu kewajiban. Nah, sementara guru-guru kita ini masih sangat muda-muda sekali, potensi sekali. Saya berharap tahun depan lebih banyak lagi yang ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pengibasan guru penggerak hari ini saya nyatakan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali agenda kita Bapak Ibu, yakni penyampaian materi oleh Bapak Supriyatin MPD. Kepada Bapak, disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan dan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam agenda kita untuk pengibasan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Materi utama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sebenarnya perilaku manusia, dalam hal ini motivasi ya. Kemudian nanti ada namanya segitiga restitusi. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti budaya positif yang memang Bapak Ibu sendiri mungkin sudah mengetahui ya. Karena budaya positif yang saya angkat di sini merupakan budaya positif yang sudah berjalan di SD kita.
Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut ke poin pertama, materi pertama, saya ada kertas warna ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan motivasi ini Bapak Ibu, jadi motivasi ini terbagi menjadi 3. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengidentifikasi anak murid Bapak Ibu. Nanti masuk di mana sih kata-kata ya, kebanyakan anak-anak Bapak Ibu itu masuknya di mana? Yang pertama, motivasi terkait dengan hukuman. Anak ketika dia melakukan sesuatu itu ada alasan. Nah, alasan ini yang pertama ini karena aturan yang sudah diberlakukan oleh guru. Nah, kalau dia tidak melakukan, biasanya ada konsekuensi atau hukuman. Nah, ini maksudnya anak melakukan motivasi itu dilatar belakangi karena aturan atau konsekuensi yang nantinya timbul hukuman. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu motivasi karena penghargaan atau imbalan. Anak-anak itu biasanya cenderung kalau dikasih hadiah, siapa yang bisa menjawab? Nanti yang menjawab dapat permen, misalnya sepele itu. Dan anak-anak bisa dipastikan, ini ada hadiahnya, saya mau jawab loh. Nah, ini maksudnya adalah dia termotivasi karena adanya imbalan atau hadiah, ya, atau penghargaan. Jadi ada istilah begini Bapak Ibu, ternyata dihukum dengan penghargaan. Anak-anak itu dihukum dengan penghargaan. Artinya apa? Sebenarnya kita membiasakan dengan memberi penghargaan. Biasanya kita kalau ranking 1, 2, 3 dapat buku. Itu sebenarnya kategori motivasi karena imbalan. Atau ada lomba kelas bersih. Ya, kita mengadakan lomba kelas bersih. Kemudian kelas Pak Ajis misalnya menang. Bisa dipastikan jangka pendek ya Pak Ajis ya. Setelah nggak lomba kan pasti anak cuek saja. Benar nggak? Setelah nggak lomba lagi, lomba selesai dia menang, kan nggak lomba lagi, sudah nggak ada diurus lagi. Nah itu maksudnya dihukum dengan penghargaan, tidak dalam jangka panjang. Nah, tapi kalau yang ketiga ini adalah harapan kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, ada nggak sih anak yang masuk dalam motivasi yang dalam intrinsik, dalam diri sendiri anak itu sudah timbul. Mau dia nggak dikasih aturan, mau nggak dikasih penghargaan, motivasi dia itu sudah muncul gitu. Nah, ini tugas kita sebagai Bapak dan Ibu guru untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga yang sudah membudaya, yang sudah menjadi kebiasaan dari anak-anak dengan sendirinya tanpa adanya motif-motif lain atau motif-motif ekstrinsik tadi. Nah, sekarang saya akan minta ke Bapak Ibu, nanti ada yang mewakili boleh bisa menjelaskan. Sudah ditempel, saya ingin mengidentifikasi kelas 6B penghargaan ya, penghargaan. Berarti dia Bu Indah banyak memberikan motivasi bintang misalnya ya, bukan jenis fisik ya, jenisnya. Iya. Terus kemudian 5B hukuman, kelas 2C hukuman, kelas 2B hukuman, kelas 5C penghargaan. Kemudian motivasi kelas 4A hukuman juga, motivasi ini kelas berapa ini nggak ada? Agama ya? Bukan. Agama penghargaan. Terus hukuman juga 3C penghargaan. Agama ada yang sedikit loh. Ini berarti apa Bu Zakia? Bu Zakia ya? Kayaknya ditemukannya di kelas berapa Bu? Bukan kelas 6A kan? Kelas 6B Bu. Iya. Ambil kesimpulan, ternyata di SD Negeri Serdang ini banyak motivasinya hukuman. Hukuman ini kalau dilihat adalah taraf yang paling rendah, Bapak Ibu. Ya, yang kedua masih penghargaan masih sama-sama sih jangka pendek gitu ya. Ketika nggak dikasih aturan atau nggak dikasih hukuman, nggak dikasih penghargaan atau imbalan, sudah gitu, nggak lanjut gitu. Tapi yang istisik tadi, inilah yang akan kita kejar. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada lagi ya, segitiga restitusi. Ini hal baru yang mungkin Bapak Ibu namanya segitiga restitusi ini
Yang pertama, maksudnya segitiga sisi adalah ya pengembalian kepercayaan seorang anak murid yang telah melakukan kesalahan. Sebenarnya itu, ada itu kesalahan. Kita ambil sampel anak ini merokok kemarin kasusnya ya Pak ya, merokok. Nah saya kemarin mencoba menerapkan segitiga institusi ini. Pertama, anak ini kita stabilkan identitasnya dulu. Ya, dari identitas dia itu kenapa kok dia itu bisa melakukan kesalahan itu. Kita cari dulu. Yang pasti kata-katanya sangat sampai menangis. Tahap 1, berbuat salah itu ya nggak apa-apa gitu loh. Bahasa kita tuh kalau bijaksana banget. Padahal kalau aslinya kalau nggak terapi, alah apa kasih dia Pak ya? Kalau gitu kan? Gitu kan? Iya, maksudnya nih, kalau kita tuh harus kalau mau nerapin sekitar sisi bener-bener kayak psikolog gitu tuh. Ya, kalau bisa sih nggak apa-apa, malah salut saya gitu. Cuman pelan-pelan sih kita coba gitu. Apalagi perempuan sih saya rasa lebih sabar ya. Kalau bapak ya, kalau perempuan saya rasa bisa kayak Bu Zakia karakternya yang sabar gitu ya. Kayak baby yang lucu mungkin, jadi anak-anak senang gitu kan. Mungkin ada efek samping juga ya kalau dulunya menarik. Dari tampilan cantik, ganteng, jadi dia tidak akan mencari kesalahannya apa sih, kesalahan kamu tuh titik beratnya apa, tapi ingin mencari solusinya. Nah itu, menstabilkan identitas tadi ya, langkah pertama dari segitiga institusi. Nah tahap validasi yaitu tadi kebutuhannya dia itu apa sebenarnya, kok bisa melakukan ini, motifnya apa. Biasanya di luar atau di rumah, anak ini cenderung tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi minta perhatian dengan guru di sekolah gitu sebenarnya. Nah ini, jadi minta validasi dari kebutuhan dari si murid ini apa. Nah disinilah jadi perbuatan positif ini bisa diarahkan dengan guru ngomong gini, kamu bisa loh lebih baik dari ini gitu, maksudnya tidak melakukan hal yang buruk seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, tahap terakhir yaitu menanamkan keyakinan. Kamu nanti mau jadi apa besarnya, gitu. Kalau kamu mau menjadi orang sukses, kamu dari awal sekarang dari kecil dari sini mungkin belajar disiplin. Nah itu kata-kata dari menanam keyakinan bahwa nanti kamu bisa sukses gitu. Nah ini namanya keyakinan. Nah nanti timbulnya keyakinan ini akan lebih luas, akan menyasar pada keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah, gitu Bapak Ibu ya. Nah ini akan saya berikan tadi ya, 5 posisi kontrol. Kalau Bapak Ibu posisinya di mana? Silakan diulang seperti tadi. Bapak Ibu tulis posisi saya di nomor posisi penghukum misalnya, posisi pemantau. Nanti saya jelaskan. Aduh, berarti saya salah dong tadi atau oh ya pas gitu ya. Jadi kalau kita analisis lagi dari yang materi 5 posisi kontrol ini, banyak Bapak Ibu menempatkan posisi pemantau. Pemantau kalau lihat dari urutan, yang pasti itu urutan tengah. Tengah dia. Posisi pertama penghukum. Saya kasih urutan dulu, nanti kita akan speaking bentar biar semangat. Kemudian posisi kedua dia itu pembuat rasa bersalah. Posisi 3 teman, posisi 4 pemantau, posisi 5 manajer ya. Agak lebay ya yang ini. Pertama guru penghukum paling rendah, kedua guru pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pengawas dan pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Nah ini dia bisa dibaca tindakan kita untuk guru penghukum, yaitu jelas ya, memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan.
Kalau bersalah itu mendiami biasanya, biar dia tuh merasa bersalah didiemin. Kan? Kayak kita kalau lagi debat dengan pasangan, kadang-kadang istilah yang perempuan pakas biasanya pengen pengen ditegur dulu, tapi gengsi, biasanya didiemin dulu gitu. Ya gitu ya, dengan anak juga itu lebih menceramahi, kayak mana biar itu merasakan, wah gue salah. Kemudian kalau teman, ini dia apa-apa maklum kan sebagai teman tadi ya, dia tuh dengan anak lebih dekat gitu ya, dengan anak tuh bisa kayak adik dan kakak, bisa seperti teman begitu. Nah kemudian kalau memantau ini lebih ke dia ini aturan-aturan yang disepakati itu di sama guru ini benar-benar dipantau. Siapa yang melakukan saran, konsekuensinya kemarin sudah sepakat ya, konsekuensi ini. Kalau nggak kerjakan PR konsekuensi ini gitu. Nah kemudian kalau manajer itu lanjutan dari segitiga institusi tadi. Jadi anak ini ditanya benar-benar kayak coaching, kayak melakukan pendampingan begitulah ya. Kayak jadi kita seperti kayak guru psikologi. Nah gitu. Kayak kelemahan dari guru sebagai teman itu nanti ketika dia itu ganti guru, dia tergantung dengan guru yang tadi. Masih tergantung banget dengan guru yang sebagai teman tadi. Itu kelemahannya. Dia tidak bisa beradaptasi dengan tipe guru lain. Nah nanti itu timbulnya ketika dia nggak merasa nyaman dengan guru yang baru atau naik kelas kan ganti guru biasanya, dia motivasi belajarnya menurun. Biasanya begitu sih, karena pasti dia nggak kayak begitu gitu kadang-kadang. Siswa kan begitu ya, suka banding-bandingin. Ayo kita masih banding-bandingin, enggak ya. Selanjutnya sekarang pola perilakunya ya, kalau yang penghukumnya ini dia langsung ngelawan biasanya. Anak-anak itu kalau biasanya ada yang ngelawan, ada yang kalau perempuan ya biasanya yang ngelawan dan nanti nangis gitu. Ini akan kita bahas budaya positif itu. Nilai-nilai keyakinan yang sudah dilakukan murid menjadi kebiasaan yang menjadikan murid itu kritis, tanggung jawab dan penuh hormat, terutama kepada kita sebagai guru. Nah kemudian, ini Bapak Ibu sebenarnya saya pengennya ini nanti di kelas coba buat keyakinan kesepakatan kelas. Ya, karena dari keyakinan kesepakatan kelas ini akan timbul disiplin kelas, lingkungan kelas, dan menjadi budaya positif sekolah. Saya ambil contoh langsung nih Bapak Ibu. Ya. Depan dan setiap kali pergantian bersalaman. Mas sudah jelaskan, dilakukan Pak Kasidi ya Pak, dengan Bu Minda. Dan budaya sekolah konsisten menerapkan budaya positif sekolah religius. Nah itu dukungan yang pasti dari warga sekolah. Kemudian orang tua dan komite, masyarakat sekitar lingkungan sekolah, karena memang sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas di masjid itu. Dan nih salah satu beberapa kegiatan yang sudah dari beduk sampai azan anak murid jadi suatu kebiasaan yang kemudian yang terakhir, nih foto-fotonya. Ini adalah kegiatan beberapa siswa yang dilaksanakan secara bergantian Pak Kasih ya, secara jadwal, menepati jadwalnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, dan saya sekarang persilakan kepada moderator. Izin bertanya Bapak terkait tentang 5 posisi kontrol guru. Pertanyaan dari saya adalah ketika seorang guru itu kan memang sudah berkarakter dari kebiasaannya dia sehari-hari. Contoh sebagai contoh kalau umpamanya saya kan sebagai laki-laki akan izin bertanya kepada Bapak narasumber Pak Suprihatin. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan, ilmu yang sudah di-share ke kami. Sangat berguna, sangat membantu kami gitu Pak. Tadinya kami tidak tahu tentang ilmu ini gitu kan, banyak sekali ya tentang motivasi, segitiga restitusi, budaya positif. Sebelumnya itu saya kurang mengerti tentang materi ini, tapi dengan Bapak menyampaikan materi ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Nah pada kesempatan ini izinkan saya mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana sih Pak cara menerapkan gitu segitiga restitusi itu? Keluar zona aman. Maksudnya Pak Ajis kalau ke situ nggak mampu, tapi sebenarnya bisa. Hanya anggapan nggak mampu.
Coba mungkin sedikit-sedikit seperti katanya Pak Bu Eka tadi, saya baru tahu di segitiga restitusi. Pendapat bagaimana? Nanti hubungan juga begitu. Karena budaya yang saya sampaikan ini namanya disiplin positif ini, ujungnya itu nanti harusnya ke disiplin sekolah atau keyakinan sekolah gitu. Jadi ya restitusi itu sebenarnya dari kembali ya. Nah, itu sebenarnya ayo rangkul kembali. Seolah-olah anak itu terjerembab ke dalam lumpur, kita angkat, kita benerin gitu sebenarnya. Bangsa restitusi itu sebenarnya itu mengangkat kembali. Nah, bagaimana penerapannya tadi? Si anak kita berikan tadi namanya stabilkan identitas. Ada yang ini lagi pasti segitiga restitusi. Cobalah saya terapkan tadi menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan salah, dan terakhir membuat keyakinan. Kamu nanti kelas 6 harus pergi gitu. Kan di kelas 3 misalnya. Jadi membuat keyakinan bahwa kamu bisa, kamu tuh pinter gitu. Atau itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, dan apabila ada kekurangan dan ada lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup untuk pengibasan pada siang hari ini dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.